Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa khususan ila ruhi Syekh Muhammad Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala muallifur rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa fitawrini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Nawairul Hibbat ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah semoga yang melihat video ini, yang mendengar video ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin, diberikan rezeki yang melimpah barakah halal manfaat barokah, diberikan keturunan yang soleh solehah fi dunya hatal akhirah, dan diberikan semua hajatnya, semua kebutuhannya disukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mohon maaf, 1 minggu saya belum bisa membacakan kitab ini karena kondisi sedang liburan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan liburan kemarin pulang ke desa Kebumen bisa menambah semangat lagi, bisa menambah giroh kita, semangat kita dalam berbuat kebaikan dan membacakan nasihat-nasihat yang telah dituliskan oleh di dalam kitab ini, yakni Syekh Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangucap asaminatu kang nomor 8 iku anil amasi saking Imam Ahmas. Ismuhu utawi arane Ahmas iku Sulaimanu ibnu Mihran. Sulaiman bin Mihran al-Kufiyya kang bangsa Kufah radhiyallahu anhu. Muga-muga paring rita sinten Allahu Gusti Allah nganhu saking atau kaduwe Mihran ibnu Sulaiman. Man sapa wong kana ana apa raksu malihi kapital bondone wong iku at-taqwa takwa kalatil al-sunu moko apes apa pira-pira lisan ngan wasfihiri saking nyipati batine dinihi agamane man. Wamanan sapa ne wong iku kana ana apa rasumalihi kapital bondone man iku adunya udunya kalati moko apes apa al-sunu pira-pira lisan ngan waswihi saking nyipati khusroni kerupakan usroni dini kerupakan agamane man. Wal mana tawi artine iku man sapa wong tamasaka cecekelan sapa man ala takwa ing atase takwa bintisali kelawan manut awamirillahi bintisali awamirillahi ta'ala kelawan manut pira-pira perintah Allah ta'ala wastina bilan ngeduwe pira-pira wastina bil ma'asi lan ngeduwe pira-pira maksiat bi an assasa kelawan yento mandemeni sapa wong af'aluhu ing pira-pira
penggawean iman bimuwafiqati syar'i kelawan pira-pira perkara kang nujiake syarak falahu mongko iku kaduwe man hasanatun utawi pira-pira kebagusan kasiratun kan akeh la tuksa kang ora kena den itung apa hasanat waman tamasaka lan sopone wong waman lan sopone wong tamasaka ceceklan sopone ala umuri mukhalifatil li syar'i ing atase pira-pira perkara kang nulayani marang syarak falahu mongko iku kateman sayiatun utawi pira-pira ala kasiratun kan akeh ngajazatil al sunu ngajazati kang apes apa al sunu pira-pira lisan andalika saking mengkono-mengkono Allah bil ada di kelawan itu. Alhamdulillah, dari makalah yang ke-8 ini adalah berhubungan dengan takwa dan dunia. Al-Amas Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang modal kekayaannya berupa takwa, maka semua lisan tidak akan ada yang mampu untuk menggambarkan keuntungan di dalam agamanya. Dan barang siapa yang modal kekayaannya berupa dunia, maka semua lisan tak akan ada yang mampu untuk menggambarkan kerugian dalam agamanya. Jadi prinsipnya di sini yang tadi berkaitan dengan takwa dan dunia. Jadi ini adalah sebuah pondasi kita, dasar kita, landasan kita untuk memegang prinsip ketakwaan. Jadi disampaikan tadi barang siapa yang modal kekayaannya itu takwa, maka tidak akan ada lisan yang mampu menggambarkan keuntungannya. Sebaliknya, barang siapa yang modal kekayaannya adalah takwa, modal kekayaannya itu adalah dunia, maka semua lisan tidak akan ada yang bisa menggambarkan kerugian dalam agamanya. Nah ini, mari kita bersama-sama untuk mempunyai prinsip modal kita itu adalah takwa. Jadi ketika kita sudah punya prinsip takwa, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dari itu penting sekali modal takwa kita. Ya. Ini introspeksi diri supaya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat yang tadi bahwasanya kalau modal kita kekayaan, nah kenapa ini menjadi kerugian? Ya, karena apa? Ketika orang itu mengandalkan kekayaannya saja, nah ini yang menjadikan kerugian. Karena orang kalau mendapatkan harta yang berlimpah, itu mudah lalai, mudah lupa. Karena orang kalau diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, harta yang melimpah, itu gampang sekali lupa. Berbeda ketika orang itu diuji dengan kesabarannya. Maka dari itu mungkin kalau kita mengamati, ya mohon maaf, kalau ada ulama-ulama yang di situ mungkin dalam hal urusan dunia mungkin tidak terlalu banyak. Mungkin pembelajaran bagi ulama tersebut adalah beliau menyampaikan tentang bagaimana fadilah-fadilah kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang telah Allah berikan. Dan mungkin juga ketika ada ulama yang mungkin diberikan karunia harta yang melimpah, mungkin kalau ulama tersebut
bisa menyikapinya, ya. Apalagi punya prinsip, ya, yang kemarin sudah saya share, ya, puncak kekecewaan yang tertinggi adalah rasa memiliki. Maka dari itu, mari kita belajar untuk merasa tidak memiliki, akan tetapi merasa dititipi. Wah, ini bagus sekali ini untuk nasihat-nasihat, ya, untuk caption status status WA. Jadi siapa tahu orang yang membaca ini nanti akan tergugah hatinya. Kayak orang tukang parkir mobil, ya, itu kan merasa dititipi, tidak merasa memiliki. Jadi kalau orang merasa dititipi itu malah justru ada amanah atau tanggung jawab yang berlebih dibandingkan berbeda dengan orang yang merasa memiliki. Kalau orang merasa memiliki itu kan merasa menguasai, berhak untuk melakukan apa saja atas apa yang dia miliki. Berbeda ketika orang itu merasa dititipi. Ini ada amanah atau tanggung jawab yang perlu diemban, yang perlu dilaksanakan. Maka dari itu, nasihat-nasihat yang disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad ini itu berkaitan, yang tadi disampaikan makalah 8 adalah dunia dan takwa. Maka dari itu kita ingat modal di dunia ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita sudah punya modal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan khawatir, pasti kita akan untung dunia dan akhirat. Ingat, modal hidup kita di dunia adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi, keluarga, dan para jamaah yang mendengar video ini, yang secara tidak sengaja melihat tayangan ini, ya, semuanya itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf yang berbicara ini belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang mendengarkan. Ini adalah bagian ikhtiar supaya kita benar-benar mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.